Ini pegangan tangan atau pegangan tangan temennya, karena ini cukup panjang materinya, jadi harus bisa ngantuk gitu kan, bisa nggak sadar loh kok tiba-tiba kayak gitu kan, gitu ya, karena ini cukup panjang. Oke, materi ini sesuai di judulnya ya. Aku jadi tiba-tiba keinget, kalian tadi pagi lewat bundaran depan itu nggak? Itu kenapa sih Pak? Ya masih gitu. Aku berangkat itu Bisa ya? masih lepas gak sih itu? Mahasiswa kayak kita kayak Bu. Kalau mahasiswa kok mobilnya mobilio gitu loh, agak aneh. Ya itu orang baru bisa naik mobil kali ya. Gaspol, nggak kelihatan kalau ada ini. Atau mungkin mau jadi monumen, monumen POJ, mereknya Honda. Ada. Nah, siang ini tadi masih ada nggak ya? Masih ada nggak? Nggak tahu ya. Itu bisa jadi sesuatu hal yang epic sih. Oke. Jadi kita akan membahas ini masih di dynamic programming ya. Masih ingat dynamic programming itu ciri khasnya apa? Enggak lupa. Apa? Dinamis. Dynamic programming itu ciri khasnya adalah dia pakai memori. Masih ingat nggak? Waktu sebelum tes, Budi kan pernah jelasin tuh. Dynamic programming itu dia pakai memori. Maksudnya memori gimana? Ada nilai yang disimpan, betul, ke suatu variabel. Jadi nggak cuma langsung kita kerjain pakai rumus gitu aja, tapi ada disimpan. Gitu. Kenapa kok disimpan? Supaya kita nggak perlu ngitung semua. Kalau bisa setengahnya, kalau bisa 3/4-nya aja yang dihitung. Kalau misalnya harus ngitung 10, kita bisa ngitung 9, ya kita ngitung 9 aja. Jadi dari program itu gitu. Dikit gitu, kurang dikit gitu ya. Intinya adalah pakai memori. Nah, kasus ini ada yang namanya optimal binary search tree. Ada yang tahu binary search? Binary tree, tahu kan? Tahu ya. Nah, kayak gimana bentuknya? Pohon. Isinya 22222. Gitu ya. Isinya 22222. Kayak gini, gambarannya gini ya. Ini satu punya anak 2. Gitu kan? Terus nanti ada punya anak 2 lagi. Terus nanti ada punya anak 2 lagi, gitu kan? Dan seterusnya. Baik, ini kalau kalian belajar AI, ini decision tree kayak gini kira-kira ya. Dengan di kelasnya para Prabowo. Kemarin atau minggu depan? Oh hari ini ya, hari ini ya. Nah, nanti binary search tree itu seperti itu. Cuma kalau decision tree bisa cabang 3 ya. Bedanya di situ aja. Nah, binary search tree itu ini adalah ada problem. Problem adalah masalah. Ya, problemnya binary tree itu apa? Jadi gini, kita punya pohon biner yang kita mencari angka, gitu. Misalnya, di sini aku buka contekan. Di sini misalnya kita punya angka 40. Di sini ada lebih besar dari 40 berapa? Ya 50 misalnya ya, 50.
Terus lebih kecil dari 40, kira-kira berapa? 20 misalnya. Lebih besar dari 20 tapi kurang dari 40, kira-kira berapa? 25 atau misalnya 30 gitu ya. Antara 20 sama 30, misalnya 25 gitu ya. Bisa 26 bebas. Antara 30 sama 40, misalnya 35 gitu kan. Kurang dari 20 misalnya 10. Ini. Binary search tree itu ngapain? Adalah kita mencari sesuatu, bisa angka, bisa string, bisa macam-macam, dengan bantuan pohon biner. Gitu. Ya, pohon binernya seperti ini. Bisa juga nanti di sini ada, aku bikin lagi, misalnya di sini berapa? 45 misalnya, di sini 60 misalnya. Ya, itu bisa juga. Gitu. Nah, mencari sesuatu. Contohnya di sini adalah angka. Nah, misalnya kita mau mencari angka 25. Kita mulai dulu dari mana? Atas atau bawah? Kira-kira dari atas atau dari bawah? Kita mulainya dari sini dulu. Kita mulai dari rootnya dulu. Rootnya kita bandingkan. Kita tadi mau cari angka berapa? 25. Kita bandingkan 40 ini lebih besar atau lebih kecil dari 25? Lebih besar. Berarti kita nggak akan mungkin 40 ini 25 atau bukan? Bukan. Berarti kita harus cari dia lebih besar atau lebih kecil dari 25? Lebih besar, ya kan? Berarti kita nggak mungkin ke sini, karena pasti 25 itu lebih kecil dari 40, gitu kan? Berarti kita akan turun ke bawah, gitu. Oke, turun ke bawah kemana? Ke sini 20. Nah, 20 lebih besar atau lebih kecil dari 25 itu sama dengan 20 enggak? Enggak, berarti belum ketemu, ya kan? Nah, 20 itu lebih besar atau lebih kecil dari 25? 20 lebih kecil dari 25. 25 lebih besar dari 20. Berarti ke kiri atau ke kanan? Ke kanan. Berarti dia akan ke kanan. Terus itu udah ketemu belum 25? Belum. Kita apakah lebih besar atau lebih kecil dari 30? Kecil. Jadi dia akan ke kiri. Dia ketemu nggak 25? Ketemu. Oke. Itu kalau mencari yang ketemu. Gitu. Nah, gimana kalau misalnya mencari angka yang tidak ada di situ? Contoh, misalnya mencari angka 11. Kira-kira angka 11 gimana alurnya? Dari 40 dulu. 11 sama 40 lebih 11 lebih kecil. Berarti ke kanan atau kiri? Ke kiri. 11 sama 20 lebih kecil. Berarti dia akan kanan kiri? Ke kiri. Nah, di sini cuma ada 10. 11 sama dengan 10 enggak? Tidak. 11 lebih besar atau lebih kecil dari 10? Lebih besar. Tetapi dia sudah di bawah, nggak ada opsi lagi. Berarti ketemu nggak 11 itu? Nggak ketemu. Nah, karena nggak ketemu, nah ini dia binary search tree. Binary search tree itu di paling bawah ada yang namanya dead note. Bukan ditulis terus habis itu orangnya mati ya. Beda. Itu dead note. Ini namanya dead note atau D. Nah, kalau di sini kita lihat
Yang K itu yang ada, yang D itu yang dead. Dead itu maksudnya apa? Dead itu artinya nggak ketemu. Gitu. Nggak ketemu. Nah, maksudnya gimana? Nanti kalau kita mau mencari 11, itu kan 11 tuh di atasnya 10 ya, tapi di bawah 20. Dia masuk mana? Masuk sini, gitu. 11 ada di sini itu, gitu. Cuman dia sebenarnya di pohon binary ini nggak ada, gitu. Jadi dia masuk ke kotak, ke dalam kotak istilahnya. Kita gambar dengan kotak itu biar beda aja sama node yang lain. Yang lain kan lingkaran ya, gitu. Terus kalau kita mau cari 22 gitu, kira-kira di mana? Kalau kita cari 22, kira-kira di mana? Sebelah kirinya 25, masuk kotak sini ya. Ini 22. Kalau mau cari 61 itu di mana? Masuknya di ini gitu kan. Itu artinya kita nggak nemu. Kita angka yang kita cari itu nggak nemu. Nah, ini binary search tree ini itu adalah problemnya yang mana sebenarnya? Nah, yang nggak nemu ini bukan problemnya. Ini adalah memang rulesnya seperti itu ya. Kalau nggak ketemu kita masukin kotak. Entah di kiri atau di kanannya yang lift paling bawah. Nah, pertanyaannya adalah konfigurasi apa nih namanya? Binary tree yang seperti apa yang paling cepat kita nemukan hasilnya? Entah itu ketemu atau nggak ketemu. Apakah bentuknya misalnya nih, aku tulis di situ ya. Misalnya kita punya 3 node binary tree misalnya. Nih, misalnya kayak gini, 3 node itu kan bisa seperti ini, betul kan? Bisa juga bentuknya seperti ini, betul kan? Rootnya yang mana kalau ini? Kalau yang atas ini rootnya yang tengah ya kan? Ini root. Kalau yang seperti ini rootnya yang mana? Yang atas. Gitu kan? Nah, bisa juga konfigurasinya seperti ini, gitu kan? Rootnya yang mana? Atas. Yang atas lagi. Gitu. Bisa juga konfigurasinya ke kanan. Rootnya yang mana? Atas. Rootnya yang di sini. Gitu. Nangkep ya? Jadi semakin banyak node-nya, konfigurasinya itu bisa banyak banget. Gitu. Kalau ada 3, itu kemungkinan konfigurasinya ada 5. Kalau ada 4 tuh misalnya gini. 1, 2, 3, 4. Ini 4 kayak gini, rootnya ada di sini. Nah, konfigurasinya ini bisa ada 14. Nah, jadi kalau 5 nanti ada lebih banyak lagi. Gitu. Jadi semakin banyak rootnya, konfigurasinya makin banyak. Nah, pertanyaannya adalah, misalnya kita punya, kan nggak mungkin binary tree kita cuma ada 4 node gitu kan. Bisa jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5 node gitu kan. Bisa jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5 juga. Nah, ini dibandingkan dengan ini, itu cost-nya yang mana yang paling optimal? Cost-nya itu adalah mana yang paling cepat kita mendapatkan angka yang kita mau, gitu kan? Saya di sini ada angka-angka kayak di kiri ini ya. Nah, kita mendapatkannya lebih paling cepat yang mana sih? Konfigurasinya seperti apa sih? Gitu. Kalau misalnya ada 14 konfigurasi, berarti ada 14 kemungkinan, gitu kan?
Kalau ada 14 kemungkinan itu berarti 14 faktorial kan. Nah, itu berapa kemungkinan itu? Ini ya, apa namanya? Banyak banget gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, inilah yang menjadi problem. Nah, kasusnya gimana? Kasusnya, kok tahu kita satu konfigurasi punya tingkat kemudahan tertentu gitu kan? Bisa. Tingkat kemudahan itu kita diukur dengan yang namanya cost. Cost itu apa? Biaya. Ya, biaya kalau misalnya rootnya di node K2 itu dan konfigurasi seperti ini, itu nanti biayanya ada berapa? Kalau misalnya konfigurasi yang seperti ini, itu nanti biayanya ada berapa? Kalau nanti konfigurasi yang berubah lagi, beda lagi, nanti biayanya ada berapa? Nah, itu kita sebut sebagai biaya atau cost. Itulah yang kita cari. Mana yang costnya yang paling optimal atau paling rendah. Nih, kalau di sini kita bandingkan antara yang kiri sama yang kanan, itu yang optimal yang kanan, yang 2,75. Kenapa? Karena 2,75 lebih kecil. Nah, pertanyaannya kemudian lagi, gimana cara hitung cost? Gitu kan? Hitung cost per bulan 1.200.000 kamar mandi dalam, belum pakai AC. Itu cost yang beda lagi gitu. Nah, oke, cara hitung cost. Nanti kalian akan dikasih ini tabel cost. Ada dua variabel. Variabel pertama itu namanya P. Variabel kedua namanya Q. P itu apa? P itu adalah kemungkinan atau peluangnya dari yang node asli. Sedangkan yang Q itu adalah peluang dari node yang mati, ya, dead node ya, node yang mati. Oke ya, nangkep ya sampai sekarang, sampai sini. Nah, terus gimana? Nah ini kita lihat di sini. Kalau kalian perhatikan, jumlahnya node asli dan dibandingkan dengan jumlahnya node yang mati, itu lebih banyak mana? Coba kelihatannya lebih banyak yang mana? Did not. Kelihatan lebih banyak yang Did not. mati. Yang mati ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan node aslinya ada 5, betul. Nah, dari situ kita bisa simpulkan kesimpulan awal. Node mati itu pasti lebih 1 biji dari node aslinya. Kalau node aslinya ada 4, berarti node matinya ada 5. Ada 5. Node aslinya 5, node matinya ada 6. Node aslinya ada 11, node matinya ada 12. Masih gampang ya? Oke. Nah, karena pasti lebih 1, jadi kita tulis seperti ini. Di tabel itu seperti ini. Yang pertama, PI itu maksudnya semua keseluruhan ini ya. Jadi cost-nya yang node asli yang pertama itu ditulis di sini 0,15. Ini 0,15 milik yang mana? Node yang mana? 0,15 kira-kira punya node yang mana? Ada yang bisa nebak? Ya, Revalina jawab K1. betul Giri ya. K1 ya. 0,15 ini punya K1, 0,1 itu punya K2 dan seterusnya. Nangkap ya? Bisa baca ya? Gampang bacanya. Nah, terus selanjutnya ini Q0 0,05 punya yang mana?
D0 gitu. 0,1 punya mana? D1. 0,05 punya ya si D2 dan seterusnya gitu. Nangkep ya? Ini baru cara bacanya ini. Cara bacanya gitu. Nah, oke. Sampai situ cara bacanya seperti itu, cost-nya seperti itu. Jadi setiap node di sini, node asli maupun node mati itu punya cost masing-masing. Gitu kan? Gitu. Oke ya. Nah, fun fact. Ini PI kalau dijumlahkan semua dengan QI itu kira-kira jumlahnya berapa? Kira-kira jumlahnya berapa? Jumlahnya adalah 1, betul. Jadi kalau kita jumlahkan semua, ini nanti hasilnya jadi 1. 1 itu maksudnya apa? 1 itu maksudnya ya probabilitas itu kan antara 0 sampai 1 kan. Jadi ini kan probabilitas. Probabilitas masuk ke K1 itu 0,15 gitu. Probabilitas masuk ke D0 itu 0,05 dan seterusnya gitu. Jadi ini probabilitas dari kemungkinan yang ada di dalam sini gitu. Oke, cara bacanya segini gitu. Ini masih problem ya. Ini masih problem. Problemnya seperti ini. Gitu. Problemnya masih seperti ini. Solusinya belum. Kita belum ke solusi. Oke, pegangan tangan temennya. Cukup banyak ini. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan yang masih dibingungkan. Oke, kesimpulan awal ini ya, ada binary tree-nya punya node asli dan node mati. Terus ada cost tiap masing-masing node ya kan. Costnya adalah PI itu untuk yang mana? Untuk node asli, QI adalah untuk yang node mati atau node dead. Nah, tugas problemnya di sini adalah mencari cost. Cari costnya gimana? Itu pertanyaan untuk yang selanjutnya. Costnya untuk apa? Untuk kita mencari mana sih konfigurasi binary tree yang paling optimal. Gitu. Oke ya. Tujuannya ke situ. Kondisinya yang barusan kita bahas. Oke. Ini ada rumus. Tuh ada rumus. Rumus ini adalah rumus cost atau biaya, bukan cosinus ya. Aku tulis di sini. Oke, ini adalah rumus cost. Cost isinya adalah yang pertama adalah sigma. Oke, sigma artinya apa? Penggabung atau penjumlahan. Lebih tepatnya ke penjumlahan ya. Di sini ada def. Ada def. Def itu apa? Nanti kita bahas. Ada sesuatu namanya def. Def itu plus 1 ya. Def K plus 1. Nah, def plus 1 dikalikan dengan P tambah sigma. PI Tambah sigma. Oke, terus kemudian ini ya. Terus ada sigma lagi. Sigmanya apa itu? Sigma def D tambah I. Ini defnya nanti kita bahas. D tambah I Tambah 1 lagi tuh ya. 1 kali I. Oh ini belakang. Oke. Ini adalah rumus cost. Masih ingat PI itu arti apa?
itu yang mati. Yang hidup. Yang hidup. II yang mati. Oke ya, masih ingat ya. Nah, debt ya, debt. Debt itu apa? Debt itu adalah ini warna hitam, yang biru aja. Debt adalah ini adalah layer 1. Ini adalah layer 2. Layer 3 itu yang ini ya. Ini layer 3. Layer 4. Layer 4 itu ini ya. Ini sampai sini itu layer 4 ya. Layer 4. Ini layer 5. Layer 5. Nah, debt itu ini. Debt KI berarti kedalamannya si K. K itu yang hidup apa yang mati? K itu yang hidup. Kedalamannya K. Ini mungkin dia minta ditambahin 1 karena dia hitungnya ini dari L0 ya. Berarti ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Nah, nanti teman-teman bisa bebas ya. Bisa mulai dari L0 atau L1. Cuman kalau mulai dari L0 harus ditambah 1 nanti supaya kita tahu. Oh ini yang pertama, ini kedua, ketiga. Gitu. Oke. Nah, oke. Berarti kalau itu debt KI adalah kedalamannya si node-nya. Debt DI itu juga kedalaman si node yang mati, gitu. Nah, untuk menentukan date-nya yang mana, itu kita harus lihat. Kita bikin ini dulu ya. Kita tentukan 40 ini kedalamannya di mana sih? Layer berapa? Layer 0. 20 dan 50 di layer 1. 10, 30, 45, 60 di layer 2. Ini ada debt 0, debt 1, 25, 35, terus ini debt keberapa? Ini ada di berapa? Ini layer 3. Jadi nanti kalau kalian bikin ini harus sejajar ya, supaya enak dilihat, supaya nentuin layernya lebih presisi. Terus yang debt yang paling bawah ini ada di layer 4, gitu ya. Nah, ini nanti ditulis seperti itu, gitu. Ditulis seperti itu. Jadi kalau misalkan misalnya ya, ini kita kasih nama. Ini misalnya K1, ini K2, ini K3, K4, K5, K6 di sini ya, K6, K7, K8, K9. Nah ini aja K9 ada 9 node, ya, karena ada berapa kemungkinan konfigurasi gitu kan. Nah dari sini kita lihat K1 itu depth-nya di mana? Kelihatan kan? K1 depth-nya di mana? Layer 2. Betul. Jadi nanti kita nulis di sini layer 2 itu kita tulis 2. Terus nanti kita langsung jumlahin 1. Jadi nanti di sini ada 3. Di K-nya itu, K, I-nya itu. I-nya kan bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu kan. Gitu. Oke. Contoh ya, mungkin kita kasih tulis di sini. Nah, I sama dengan 1 ya. Nulisnya gimana? Depth-nya K1 berapa? Di situ? Layer 2. Ditambah berapa sesuai rumus? 1. Terus PI-nya
kita tulis P1 gitu aja ya, kita sebelumnya P1. Itu ya, nangkep ya. Itu kalau K1. Nah, I-nya 1, terus ini nanti ini yang det. Nah, yang det ini juga sama. D1, katakanlah D1 itu ada di sini. D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10. Kayak gini. Nah, D1 itu ada di layer berapa? Di layer 3. Jadi kita tulis di sini. Ini D1, depth-nya D1 adalah 3 sesuai rumus tambah 1 dikalikan dengan I1. Set. Nangkep? Nangkep ya? Nah, itu baru I sama dengan 1. I sama dengan 2. Sama dengan, kira-kira kalau I-nya 2, berarti K2 di mana tuh? Kelihatan nggak? K2 di mana? K2 adalah di layer 1. Kita tulis di sini 1, gitu kan? Sesuai rumus ditambah 1 P berapa? P2. Betul. Ditambah D2 itu di layer berapa? Di layer 3. Nanti kita tulis 3 sesuai rumus ditambah 1 dikalikan dengan I2. Gitu. Nangkep? Nangkep ya? Dan seterusnya sampai I sama dengan N, ya kan? N-nya ada 9, berarti sampai I-nya sama dengan 9. Nah, kayak gitu kira-kira ya. Nangkep ya? Nah, ini cara menghitung kos. Cara menghitung kosnya setiap konfigurasi itu caranya seperti ini, gitu ya. Kalau ada 9 konfigurasi, ya berarti ini dihitung 9 kali. Gitu. Kalau ada 1000 konfigurasi, ya ini dihitung 1000 kali. Gitu. I sampai N-nya mungkin katakanlah N-nya 10 gitu. Untuk satu konfigurasi kita harus ngelupin sampai 10 kali, betul kan? Nanti yang kedua juga 10 kali. Nah, kalau misalnya itu 1000 kan berarti 10 kali 1000 berarti 10.000 kali ngelupin kompleksitasnya. Nah, dari situ kita menemukan bahwa kalau mau mencari kos yang paling kecil, sedangkan ini kan konfigurasinya bisa banyak ya, itu nggak bisa kita greedy, nggak bisa kita rakus, gitu kan? Kita harus cari cara gimana caranya kita, misalnya tadi kita punya 4, gitu, 4 lot. Kalau K-nya sama dengan 3, konfigurasinya adalah 5. Kalau K-nya adalah 4, konfigurasinya adalah 14. Nah, kayak gini. Nah, misalnya kita punya 4 not gitu kan, 4 not asli. Kita harus nyari, ngitung 14 kali itu. Gitu. Nah, gimana caranya kita dapat yang paling kecil tanpa harus ngitung 14 kali? Inilah yang namanya optimal binary search tree. Disinilah algoritmanya yang optimal itu seperti apa. Ini baru mau sampai solusi. Nanti kita masih ngobrol tentang problem semua, gitu ya. Jadi nangkep ya problemnya kayak gimana? Oke.
Nah, ini ilustrasi kalau kita bandingin dua konfigurasi. Yang kiri konfigurasi A, yang kanan konfigurasi B. Ini 5 node ya. Jadi kira-kira seperti itu cara hitungnya. Jumlah sama dengan 2,8. Di sini sama dengan 2,75 gitu. Nah, seperti itu. Bayangin ini kalian ngitung 20 kali gitu kan. Waktu tes atau waktu UAS gitu kan. Lemas gitu. Gimana caranya biar nggak lemas? Ya walaupun masih agak lemas ya. Gimana caranya nggak lemas? Ini optimal binary search tree problem. Nah ini sebelum ada dynamic programmingnya, itu kita punya 4 pangkat n, jadi gede banget kompleksitasnya. 4 pangkat n per n 3/2, n pangkat 3/2, jadi ya, kompleks lah, kompleks. Nah, ini kita sebelum ke gimana solusinya, kita jump ke paling akhir dulu ya. Kita lompat ke paling akhir. Lompat paling akhir. Akhirnya optimal BST. Kalau di Semarang jadi optimal BRT. Gak lucu ya. Orang ketawa. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Hasil akhirnya adalah jadinya seperti ini. Jadi kompleksitasnya dari yang 4 pangkat n bla 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 tadi itu jadi cuma 1, 2, 3 n pangkat 3 aja. Dengan n pangkat 3 aja. Gimana caranya? Ya ini di for-in terus, di for loop gitu. Kayak gitu. Nah, gimana caranya dapat for loop itu konsepnya? Jadi intinya kalau optimal BST kita berhasil merumuskan caranya jadi coding itu n pangkat 3 aja. N pangkat 3 gimana caranya? Pakai for loop 3 tingkat, gitu kan? Nah, gimana caranya? Ini ada dua solusi, Solusi optimis sama solusi pesimis. Solusi optimis cepat. Solusi pesimis yang panjang. Oke ya, pegangan tangan lagi temennya. Kita ke solusi pertama dulu. Solusi optimis. Solusi optimis itu apa? Solusi optimis adalah, masih ingat tadi kita mencari angka ya. Kita mencari 10, ada nggak? Di sini. Kita mencari angka 10 gitu, ada nggak? Ada. Kita mencari angka 30, ada nggak? Ada. Kita mencari 45, ada nggak? Ini ada di sini. Kita mencari 50, ada nggak? Ada. Nah, solusi optimis adalah solusi yang mencarinya ketemu. Ada. Solusi yang pesimis adalah mencari yang ketemu dan tidak ketemu. Jadi yang masuk dead node ini kita juga perhitungkan. Itu solusi yang pesimis. Kita yang optimis dulu ya. Oke, kita yang optimis. Kita nonton YouTube dari India 10 menit aja. 10 menit aja. Karena nanti yang pesimis lebih dari 10 menit. Oke, kita play. Hello friends, my name is Tushar and today we will talk about the question optimal binary search tree.
So the question is, given certain keys and the frequency at which these keys are searched, what kind of binary search tree would you create such that the cost of searching in that binary search tree is minimum? Let me give you an example here. If I have three keys, 10, 11, and 12, and they are searched at frequency 2, 1, and 2, I can have three trees here. One of them is 10, 11, 12. Remember in binary search tree? Anu nggak? Aman nggak? Aman? Mau coba diulangi? Lanjut aja. Oke ya, lanjut ya. Ini masih bahas tentang tree itu ya. Oke, lanjut. Left is less than root and root is less than right. So here the total cost of searching here will be 2 plus, since this is at level 2, so 1 into 2 plus this is at level 3, so 2 into 3. So the total cost is 4 plus 6, so 10. If Oke, sebelumnya tak jelasin dulu. Ini adalah levelnya ya. Ini level, ini berarti PI, ini QI. Oke ya. Seperti itu dulu. Sepertinya itu. Nanti kalau salah nanti kita cek lagi. If I arrange my tree, binary search tree in this fashion, so this is 1, this is 2, and this is 2. The total cost of searching would be 1 for root plus, since it is at level 2, so 2 and Ini 1, 2, and 2-nya itu cost-nya ya itu ya. Cost per PI-nya. Itu di sederhanain, nggak pakai 0, oke ya, lanjut ya. to 2 plus 2 into 2, so this is 9. So this is better than the last thing. So basically, if I have a bunch of keys and the frequency at which they are searched, how would I arrange them into a binary search tree such that the cost of searching is minimum? So we'll use dynamic programming to solve this question. Here I have 4 cross 4 matrix because the total number of keys I have is 4 with index 0 to 3. So now I'm going to fill up this matrix and I'm going to have my answer right here. So let's start with L is equal to 1. When I say L is equal to 1, I'm just considering one key at a time. So when I say 0, 0, I mean the key at 0. So if I had just key at 0, only one key 10, the cost of searching it would be 4. 1, 1, considering the key at 1, the cost of searching would be 2. Because I just have one key 12. 2, 2 will be 6. 3, 3 will be 3. If I just one key 21 and the frequency 3, the cost of searching would be 3. Sampai sini masih paham? Sampai sini gimana? Oke. Ini 0, 1, 2, 3 itu kan urutannya ya. Oke. Terus ini cost-nya yang ini. Ternyata yang cost yang ini. Yang ini. Oh, sorry. Ini bukan PIDI ya. Ini angkanya, ini PI-nya. Jadi nggak ada DI. Karena kan ini kan yang optimis ya. Hanya yang ketemu aja. Yang nggak ketemu nggak dipeduliin. Ini angkanya, K-nya. Ini adalah cost-nya. Jadi kalau 00 yang ditulis adalah cost yang 0. Kalau 11 cost-nya yang 1 dan seterusnya. Ini kita tulis ke sini aja. Nangkap? Nangkap ya? Masih sederhana ya? Oke? Oke, lanjut ya. Lanjut. Let's work for L is equal to 2. So basically now I'm considering 2 keys at a time. So the way to make it work is first to get a sum of the frequency from here to here. So that's 6 plus minimum of, if this guy was the root of my tree, which had 2 keys 10 and 12, the total cost of searching would be 1, 1. 6 plus cost at 1, 1, which is 2. So if 0 is root, the cost will be 2. And if 1 is the root, the cost will be 4. So the total cost will be 6 plus 2 or 6 plus 4. So we will put 6 plus 2, which is 8. And I'll also indicate that I picked 0 as my root. So
the way this works is if I had key 10 and 12, and the frequency was 4 and 2. If 10 was my root, so 10, 12, the cost will be 4 plus 2 into 2, which is 8, which is what I came here. If I made 12 as my root, the cost would be 2 plus 4 into 2, which is 10, which is not greater than 8, which is why we picked 10 to become the root when there were only 2 keys, 10 and 12. Alright, let's see, let's move forward. 0, let's spin 1 to 2. When I had 2 keys, 12 and 16 frequency. Yang barusan nangkep nggak? Nggak nangkep. Oke, tak jelasin. Oke, di sini ya. L-nya 2. Oh ya, L-nya 2. Oke. L-nya 2, layer 2. Ini kan tadi kita di sini udah ketemu ya, cost-nya berapa? Karena kan cost-nya di sendiri. Nah, karena kita nyari cost yang 01 dan atau 10. Gimana caranya? Kita pakai layer kedua. Di layer kedua ada apa? Di layer kedua ini ada, kita lihat yang 0 dan 1, gitu kan? Nah, pertama rumusnya adalah nih, kita tulis cost-nya 0 ditambah dengan cost-nya 1. Jadi cost-nya itu bisa dari katakanlah P ya. Cost 0 itu kan berarti cost sebelumnya, betul nggak? Cost 1 itu cost saat ini, cost 0 itu cost sebelumnya, ya kan? Berarti cost 0 itu adalah PI min 1, ya. Kalau yang satu berarti PI. Nangkep nggak? Dari sini nangkep? Mulai puyeng. Ini ya, PI min 1 adalah cost 0, P1 adalah cos 1, gitu ya. Nah, itu kita jumlahkan, gitu. Kita jumlahkan, jadinya apa? Kalau cos 0 itu berapa di situ? 4. Cos 1 adalah 2. Kita jumlahkan, jadinya ada 6, gitu ya. Wah, jelas sekali. Oke, sampai sini kita belum selesai. Dijumlahkan lagi. Apa yang kita jumlahkan? Kita cari yang minimum. Ya, kita cari yang minimum. Yang minimum dari mana? Nah ini. Yang minimum dari 6 plus cos rate 1, which is 2. So if 1, 1. 6. Nah, kita kan di sini ya. Tadi kan kita di sini, terus kita turun ke sini di layer kedua. Nah, layer kedua itu opsinya ada 10, 11, 12, 13, gitu kan? Nah, yang kita punya angka di sini adalah saat ini 1, 1. Ini ada 2, gitu kan? Berarti kita tulis di sini kan 1, 0 belum ada. Ini sebenarnya harusnya 1,0 itu berapa? Ini kan masih 0. 1,1 itu berapa? Ada 2, gitu kan? Terus 0,0
0,0. 0,0 ada 4. Nah, kita cari yang mana yang paling rendah. Yang harusnya kan yang paling rendah 1,0 ya. Cuman kan ini bukan 0 tapi ini unavailable, belum ada isinya gitu kan. Dari 2 ini yang paling rendah adalah 2. Nah, makanya yang kita pilih adalah yang 2. Hasilnya apa? 6 ditambah minimum dari 2 atau 4. 2 atau 4 lebih kecil yang 2. Berarti kita 6 ditambah 2 sama dengan 8. 8 ini kita tulis di yang 01. This plus cost at 1, which is 2. So if 0 is root, the cost will be 2. And if 1 is a root, the cost will be 4. So the total cost will be 6 plus 2 or 6 plus 4. So we will put 6 plus 2, which is 8. And I'll also indicate that I picked 0 as my root. Nah, gitu. Costnya di sini jadi 8. Terus rootnya di mana? Rootnya ada di 0. 0 itu yang mana? 0 itu yang ini. Ini di dalam kurung itu maksudnya rootnya. Rootnya itu kalau di sini tulis 0 berarti rootnya adalah yang ini 10, 12. Jadi ini tuh sebenarnya mempertimbangkan antara 10 sama 12 yang root yang mana, yang cabang yang mana gitu. Kalau dari hasil perhitungan itu yang rootnya adalah yang 0. Yang 0 kan yang 10 ya. Jadi ini yang root. Kok bisa? Karena kalau kita hitung ini kan root, ini 12. Nah, costnya 10 itu apa? Costnya 10 adalah 4. Costnya 12 adalah 2. Nih, costnya 10 adalah 4, costnya 12 adalah 2. Kalau kita hitung costnya, berarti yang ini aja ya, nggak usah pakai yang ini. Tadi layer 1 dikali 10 dikali 4. 1 layer 0 ditambah 1 dikali 4 ya kan? Dijumlah dengan layer 1 tambah layer oh iya benar, layer 1 ditambah 1 kali 2. Hasilnya adalah 4 ditambah 4 sama dengan 8. Kayak itu. 8 itu dari penjumlahan costnya. Bisa dicari dengan dua cara. Dengan cara yang pertama pakai yang ini, ada min itu, ada yang seperti ini. Gitu. Yang min ini adalah cara cepatnya, supaya kalian nggak perlu ubah-ubah, nggak perlu cari konfigurasi. Gitu. Nah, kenapa kok nggak 12-nya yang root? Sekarang coba kalau kita 12-nya yang root ya, 12-nya yang root, 12 root 10-nya child-nya. 12 itu ini nggak gini, di kiri ya saya. 10 itu di kiri. 12 costnya berapa? 12 costnya 2. 10 costnya 4. Oke, kalau kita cari menggunakan ini 12 di layer 0. Terus habis itu ditambah dengan 1 dikalikan costnya ini adalah 2. Ini costnya adalah 1 kali 2, berarti 2. Sedangkan yang layer selanjutnya, ini layernya layer 1. Kemudian sesuai rumus ditambah dengan 1. Kemudian dikalikan dengan costnya. Costnya adalah 4. 2 kali 4 berapa? 6.
8. Ya kan? Sisanya dijumlahkan 2 tambah 8 10. Gitu. Nah, kita bandingkan 8 sama 10 lebih besar mana? Lebih besar 10. Berarti lebih efisien yang 8. Yang 10-nya jadi root itu lebih efisien daripada 12-nya jadi root. Gitu ya. Oke. Ngantuk ya. Susah. Oke. Lanjut ya. So, the way this works is if I had key 10 and 12, and the frequency was 4 and 2, if 10 was my root, so 10, 12, the cost will be 4 plus 2 into 2, which is 8, which is what I keep here. If I made 12 as my root, the cost would be 2 plus 4 into 2, which is 10, which is not better than 8, which is why we picked 10 to become the root when there were only 2 keys, 10 and 12. Alright, let's see, let's move forward. 0, let's fill 1 to 2. When I had 2 keys, 12, 12 and 16 with frequency 2 and 6, first I'll get the sum, so 2 plus 6 is 12 8, sama 16 itu yang plus minimum of, ke kanan atau ke kiri? if 1 is the key, the cost will be Mana yang rootnya? 2, so T of 2 is 6, when 1 is the key. And when 2 is the key, the cost will be 1, 1, so that's 2. So here I pick 2, so 8 plus 2, the total cost is 10. From 1 to 2 is 10. And I'm indicating that I'm making, this one is 2. So I'm indicating that I'm making 2 as my root. Again. Sampai sini nangkep? Kita di yang selanjutnya ini ya, 12 sama 16. Kita mau menentukan ini rootnya yang mana nih yang lebih efisien, gitu kan? Jadi terlepas dari yang 10 sama 12 ya, kita lupakan dulu yang 10 sama 12. Ini 12 sama 16 dulu. Mana nih rootnya? Yang 16 apa yang 12, gitu kan? Nah, nanti kita akan tulis di sini, gitu. Gimana caranya? Sama seperti tadi. Costnya kita jumlahkan dulu, ya kan? 8. Terus kita jumlahkan dengan minimum apa yang di kanan sama kirinya, gitu kan? Nah, yang pertama itu adalah 6. Kenapa kok 6? 6 itu adalah costnya si 16 ini, gitu kan? Terus yang 2 itu apa? 2 itu adalah costnya si yang ini kan? Costnya si 12. Mana yang lebih kecil, gitu kan? Di minimal, cari yang minimal. 6 sama 2 minimal yang mana? Jadi saya yang 2 ya kan? Berarti costnya ini adalah 8 tambah 2, bukan 8 tambah 6, gitu ya. Nangkep sampai sini? Gitu. Making this one is 2. So I'm indicating that I'm making 2 as my root. Nah, ini tadi kalau dipilih yang 2 berarti rootnya yang di sini. Kalau dipilih yang ini berarti dipilih rootnya yang lawannya. Kalau dipilih yang 6 rootnya berarti yang lawannya 1, gitu kan. Makanya rootnya ini yang 2. Jadi 16 sama 12 rootnya yang paling efisien yang mana? Yang 16, gitu. Itu ya. Pusing? Menyerah? Ini masih yang optimis nih. Ini masih yang optimis. Kayak gitu ya. Intinya kayak gitu diulangi terus. Ini juga sama gitu. Dan seterusnya. Polanya kayak gitu terus. Polanya diulang gitu. Nah, kita lanjutin ya. Sampai ini selesai aja deh yang
pesimis, nanti kalian belajar sendiri. Nanti tak kasih videonya. Again, 12, 16, 2, 6. If 16 was the root and 12 is here, the total cost will be 6 plus, since this is a level 2, 2 into 2, which is 10. Which is what I got here. Ini cuma ngitung anu ya, 16 sama 12 apa? So, similarly for this one, the cost will be the sum 9 Nah, ini plus pertimbangan. minimum of, if 2 was the root, 16 sama 21 the cost mana will be ya? 3, whatever is at 3, 3, so 3. And if 3 was the root, the cost will be whatever is at 2, 2, so 6. This is 3 is the root. So we pick. Kelihatan polanya? Jadi awalnya adalah penjumlahan kosnya, gitu kan? Penjumlahannya kosnya dijumlahkan dengan apa? Minimum antara dua ini, mana yang lebih kecil? Lebih kecil 6 atau ketiga? Lebih kecil 3. Berarti 9 kita jumlahkan dengan 3, hasilnya 12. Nah, kalau 3 itu kan ada di kosnya ini ya, yang 21 ya, kosnya yang 21. Sedangkan kalau 6 itu yang kosnya yang 16, gitu kan? Nah, tadi yang terpilih itu kan yang ini yang 3. Berarti nanti kita pilih rootnya adalah yang lawannya, gitu. Ini terpilih minimumnya adalah 3, berarti kita pilih yang lawannya rootnya itu. Yang ini, yang 21 itu nggak kita pilih karena 6 ini nggak kita pilih. Bingung sampai sini? Bingung, oke. Polanya seperti itu ya. Ini kita jumlahkan dulu, ya kan? Terus ditambah, cari yang minimum. 6 banding 3, 3 lebih kecil. Berarti kita jumlahkan 9 tambah 3. Oke, jadinya 12. Karena 3 ini kepilih, berarti yang kita pakai adalah not yang lawannya, yang 16. Bukan dirinya. Gitu. Dirinya sebagai anak, bukan sebagai parent. Gitu ya. Nah, 12 kita taruh mana? Kita taruh di yang bawah. 9 plus 3. So 2 to 3 is 9 plus 3, which is 12. And I'm indicating that I picked 2 as the root in this situation. Oke, gitu ya. 12. Terus Let's move L is equal to 3. When L is equal to 3, I'm looking at 3 items at a time. 3 keys at a time. So here, let's first get the sum of these ones. So 4 plus 2 is 6, 6 plus 6 is 12. 12 plus minimum of, if this guy was a key, if this guy was a root, the cost will be whatever it is. kalau 3, berarti kita pilih 3. Gitu ya. 4 tambah 2 tambah 6 adalah 10 tambah 2, jadi 12. Terus nanti kita pilih mana nih yang minimum. Oh, yang minimum 2, gitu kan. Nah, kalau 2 nanti rootnya yang mana? Nah. With 0 as the root, the cost will be 1, 2. 1 and 2 is 10 with 0 root. If 1 was the root, the cost will be 0, 0, so 4 plus 2, 2, so 6 if 1 was the root. If 2 was the root, the cost will be 0, 1, so 0, 1 is 8. And this is 2. So then I take the minimum of these 3, which is Nangkep? 10 dari mana? Nah, kita kan mau isi yang atas dulu nih ya. Kita mau isi yang atas. 10 dari mana? 10 itu dari bawahnya. Ya kan? 10 dari bawahnya. Terus habis itu apalagi yang dipertimbangkan? Ini 4 tambah 6. 8 tambah 6 atau 4 tambah 6? Kayaknya 4 tambah 6. 4 tambah 6.
4 itu adalah yang paling kiri, yang 00. 6 itu adalah yang bawahnya 10. Kita jumlahkan, ya kan? Terus sisanya adalah 8. 8 yang mana? 8 itu yang ini. Ini. Polanya gitu ya. Polanya gitu. Bawahnya, terus seberang-seberangnya, kemudian kirinya. Oke. 8, so the total cost will be 12 plus 8, 20. So 0 to 2 is 20. And I'm indicating that I'm taking 2 as the root between. Ya itu, kalau akhirnya adalah 12 ditambah 8. Jadinya 20, cosnya 20, rootnya yang di root 2. Kenapa kok di root 2? Karena 2 itu yang minimal di situ. Itu ya. Lanjut. Point 0 to 2. Okay. Let's work for L is equal to 3 from 1 to 3. Here, let's get the sum. So 2 plus 8, 2 plus 6 is 8, plus 3 is 11, plus minimum of, if 1 was a root, the total cost will be 2 to 3, so 2 to 3 is 12. And I indicate 1 is the root here. If 2 was the root, the total cost will be 1, 1, which is 2, plus 3, 3, which is 3. I indicate 2 is the root here. If 3 was the root, the total cost will be 1, 2. Ini ya, polanya sama. Yang pertama adalah 1, itu yang di sini, yang di bawahnya. Terus yang 2 itu adalah lompat 1, gitu kan? 2 tambah 3. Terus nanti harusnya satunya adalah 10. Itu adalah yang 3. Which is 10. Indicate 3 is the root here. So in this case, I take this value because this is minimum. So 5 plus 11, 16 is the cost to go from 1 to, for this particular keys 1 to 3. So that's 5 plus 11, 16. And I'm indicating that 2 is my root here in this case. Alright. Now let's work for L is equal to 4, entire all the key space. Sisanya apa yang atas? So let's get the total first. 4 plus 2 is 6, 6 plus 6 is 12, 12 plus 3 is 15. So 15 plus minimum of, let's do this. If 0 is the root, the cost from here 1 to 3, building 1 to 3 is 16. And 0 is the root. Cost of searching from 1 to 3 will be 16 and 0 is the root. When 1 is the root, we'll have 0, 0 as one side, so 4. Plus 2, 3 on the other side, so 2 to 3 is 12. And my root is 1. When 2 is my root, the cost is 0 to 1. 0 to 1 is 8. Plus 3, 3, which is 3. And I'm indicating that 2 is my root here. And when 3 is my root, the cost from 0 to 2. 0 to 2 is 20. And I'm indicating that 3 is my root here. So the minimum here is 11. 16, 16, 20. So this is the minimum. So Oke, nangkep? Ya, kalau 4 dia 16. 16 dari mana? 16 dari bawahnya. Itu kalau yang 0, ya kan? Terus 1 yang mana? Itu yang lompat paling jauh. 4 tambah 4 itu di sini, 12 itu di sini. Gitu kan? Terus yang nomor 2. 2 yang mana? Itu 8 tambah 3. 3 dari mana 3? Ya. Oh, di bawah ini. 8 tambah 3 ini di sini. Jadi 4 tambah 12 dan 8 tambah 3. Gitu kan? Terus yang terakhir adalah 20. 20 yang mana? Yang di sebelahnya. Gitu.
Oke ya, jadi diagonal gitu. Oke, dicari mana yang paling kecil harusnya adalah 11, jadi rootnya ada di 2. 15 plus 11, 26. And I indicate 2 is my root selected. So this is it. This is our minimum value here. And the cost of the minimum value is 26. And if someone asks you what is the actual tree, we'll start from here. So we know that the root of our tree will be 2, so 16. And the cost was 6. Then we go to 0 to 1. So 0 to 1 is 8. And the root here would be 0. So that will be 10. And the cost here is 4. And then whatever is remaining is 2. 12. The cost here is 2. And on the right side, 3 and 3 is by itself, so 21. And the cost here is 3. Let's calculate the cost of this tree. The cost of this tree will be 6 plus 4 into 2 plus 3 into 2 plus 2 into 3. 6 is at the top level, so 6. These guys are at the second level, so 4 into 2, 3 into 2. And this is at the third level. So the total here is 6 plus 8 plus 6 plus 6. 40. 14 plus 20 and 26. So that's how we came up with the number 26. If you want the full solution for this. Oke, nangkep. Jadi tadi dari ini kita kan sudah ketemu nih tabelnya yang diisi cuman yang ke kanan aja ya, yang di sini nggak usah, atau kalau nggak ke bawah, ke kiri bawah aja, yang kanan nggak usah, salah satu aja. Kita mulai dari sini, rootnya ada di 2 gitu. Dari mana kita tahu 2? Ya, karena kita hitung paling ujung itu 2. 2 itu apa? Itu ada 16. Jadi yang jadi root adalah 16, gitu kan? Ini 26. 26 itu apa? Itu adalah cost paling minimumnya. Tadi totalnya itu costnya jadi 26, gitu. Nah, tapi di sini kita tulis costnya 6, gitu. Nah, setelah ini apa yang kita cari? Yang kita cari adalah yang di paling kiri ini. Paling kiri apa? Kan tadi di sini kan 2 semua kan. Nah, yang ada hanya adalah 0. 1 nggak ada di sini tadi. Nah, kita berarti yang 0 ini adalah masuk ke kirinya 16. 10. Nah, 0 itu apa ini ya? Ini 10. 10 jadi root di layer selanjutnya. Ini layer 0, ini layer 1. Layer 0-nya root node-nya adalah 16, layer 1 root node-nya adalah 10. Gitu. Nah, 10 skip. Nah, itu. Ketika 10 udah ada di sini, udah selesai urusannya. Kenapa kok udah selesai? Karena pasti 12 itu di kanannya 10 dan 21 adalah di kanannya 16. Kita nggak perlu cari yang lain-lain lagi. Udah, ya itu aja. Oke. Panjang ya. Optimis saja panjang ya, apalagi yang pesimis nanti. Karena udah jam segini, jadi kelihatannya nggak bisa latihan soal ya. Jadi kita selesai. Oke, minggu depan GSLC ya.